Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sorting searching pada array of object. Check it out. Oke, sebelum kita coding, mari kita lihat dulu ya outputnya ya. Kita run. Kita coba mahasiswa 2. Mahasiswa ke 1, NIM 123, nama Dilan, IP-nya 3. Mahasiswa kedua 234, namanya Milea, IPK-nya 3,6. Nah, jadi langsung tercetak ya. Dilan 3 IP-nya, Milea 3,6. Lalu kita urutkan atau sorting descending IPK-nya. Nah, ternyata Milea tertinggi, jadi Milea duluan 3,6 dan Dilan. Lalu muncul pilihan nih, masukkan pilihan ke 1, update IPK berdasarkan urutan. Pasti urutannya yang terbaru ya. Misal ibu mau mengubah IPK Dilan, jadi Dilan urutannya kedua, ibu ubah jadi 3.1. Oke. Jadi IPK Dilan jadi 3.1, ibu lanjutkan. Pilihan yang kedua, cari mahasiswa berdasarkan NIM. Misal NIM-nya Milea 234. Mahasiswa ada, lanjut. 2 lagi, misal cari yang enggak ada, 567. Nah, mahasiswa 567 tidak ada. Yes, nomor 3. Cari IPK mahasiswa berdasarkan nama. Ibu cari Milea 3,6. Lanjut lagi yang Milea M-nya kecil. Nah, kalau Milea M-nya kecil adalah 0. Lanjut lagi yang keempat. Nah, IPK tertinggi 3.6 diperoleh Milea, terendah 3.1 Dilan, dan rata-rata 3.35. Apakah ini lanjut ya? Misal ibu input 5 atau 7 gitu, inputan Anda salah. Apakah ini lanjut? No. Nah, seperti itu ya, sangat unik ya. Yuk mari kita buat saja. Pertama, file, new project, console application, next, C++. Oke, letakkan di tempat yang kalian suka. Ibu coba projectnya pertemuan 5, sorting, searching object gitu ya. Next, finish. Nah, di sini nanti akan kita pisah antara antara header. Nanti sebelum ke header ini start header.h, lalu sebelum main nanti ini start pustaka.h. Jadi nanti akan di akhir acara video akan ibu ganti. Nah, pertama itu kita membuat kelasnya dulu. Ini ibu copy paste aja ya, karena kalau ibu ketik dari awal itu bakal lama sekali. Letakkan di sini using namespace std. Nah, di sini kita membuat kelas MHS, M-nya besar. Nah, ini atribut nih guys. Nah, atribut ini semuanya bersifat private. Private itu hanya bisa diakses di kelas sendiri. Kalau di luar kelas dia tidak bisa diakses. Maka dari itu, nah behavior di sini adalah semuanya public. Nah, di behaviornya ini ada void input, cetak, ada get name, get nama, get IPK. Nah, karena atribut bersifat private, maka perlu fungsi getter agar bisa mengakses atribut. Jadi kalau get itu untuk mengakses ya. Nah, untuk men-setting atau mengisi. Nah, karena atribut bersifat private, maka perlu prosedur setter untuk mengisi nilai pada atribut. Nah, kalian pause saja ya. Di pause, lalu kalian ketik sendiri seperti itu guys. Lanjut, setelah itu, lalu kita buat isinya dari si kelas. Ibu copy,
Oke, di sini adalah start pustaka.h di pustaka.c++. Nah, di sini ada void MHS.2.2 input, berarti prosedur ini adalah prosedur miliknya kelas MHS. Berisi cout masukkan nim, lalu masukkan sinim, lalu sin nama, sin IPK. Lalu, nah di sini kok bisa mengakses NIM-nya, Bu? Ya karena ini adalah masih punyanya MHS atau masih punya kelas private, itu hanya bisa diakses di kelasnya sendiri, dan prosedur input ini masih milik kelas MHS. Ini ya, silahkan di pause begitu ya guys ya. Lalu MHS get name, return name, MHS get nama, return nama, MHS get IPK, return IPK. Dan yang terakhir adalah set IPK. Nah, void karena dia void jadi tidak ada return ya. IPK sama dengan inputan variabel IIPK, seperti itu. Di pause saja. Nah, lanjut kita ke main C++. Nah, ini adalah contoh dari objek. Ini adalah objek yang satuan atau sendiri. Kita run. Masukkan name, cinta, misal IP-nya 2. Nah, lalu setelah input kan langsung cetak ya. Setelah input lalu cetak. Nah, makanya setelah diinputkan langsung dicetakkan. Lalu yang kedua, Rangga. Nah, seperti itu. Nah, bayangkan kalau siswa itu ada 40. Nah, masa kita harus MHS cinta, Rangga begitu, lalu sampai 40 mahasiswa, nah itu kan sangat susah. Maka dari itu kita akan pakai array. Nah, ini Bu copy ya. Kalian nanti tinggal di pause saja. Cinta dan Rangganya Ibu hapus. Nah, ini berarti ini objek MHS nulisnya kayak tipe data biasa ya, misal int angka. Nah, ini MHS spasi nama variabel. Nah, nama variabelnya Ibu pesan 40 variabel Lalu Ibu membuat int jumlah MHS. Ini masukkan jumlah mahasiswa, kita sin jumlah underscore MHS. Lalu kita looping I kurang sama dengan 0, I kurang dari jumlah MHS, I plus plus. Nah, mahasiswa ke I plus 1. Karena kalau di bahasa mesin mulainya dari 0, kalau di manusia kan mulainya dari 1 ya, maka I sama dengan I plus 1. Nah, I plus 1 ini sesungguhnya di sini I-nya masih 0. Di sini tercetak 1, dia hanya cetak saja. Hanya cetak saja. Tidak merubah nilai dari I, guys. Kecuali kalau I sama dengan I plus 1. Nah, ini merubah. Tapi kalau hanya dituliskan di cout itu tidak merubah. Hanya ditempelkan saja. Nah, indeks ke I kalau dia 0, maka di sini tulisannya 1 begitu ya. Lalu kalau tadi cinta.input begitu, kalau ini adalah indeks ke i.input. Nah, ini adalah cetaknya. Wow, cetaknya panjang ya. Nah, cetaknya Ibu kasih hint. Nah, untuk cetak ini kalian copy saja contohnya, ini headernya atau judulnya. Lalu ini Ibu kasih hint. Nah, jadi kan yang diganti itu adalah no, name, nama, IPK. Nah, jadi no-nya ini di blok. Diganti seperti ini dulu.
Nah, petik 2 lagi, lalu kurang dari. Nah, seperti ini. Ini kita copy. Nah, seperti ini kita copy. Lalu dari NIM yang tadi kita isi dengan I plus 1. Oh, 1 aja Ibu. Ibu terlalu bersemangat ini guys. Nah, lalu ini kita copy. Di bagian NIM kita blok, lalu kita paste. Nah, jadi ini kita paste sama petik kurang dari. Nah, bagian sini kita tulis indeks ke I dot. Nah, get NIM. Nah, kita tidak bisa mengakses NIM karena dia private, makanya jadi merah begini ya. Kita bisa mengakses NIM pakai get NIM kurung. Nah, lanjut nama. Namanya kita blok, kita pastekan yang ini. Kita paste. Nah, lalu kita tulis indeks ke I dot. Ya Allah Ibu, Ibu dot get nama kurung IPK juga kita blok IPK-nya, lalu kita paste. Ini copy dulu, lalu kita paste. Oke. Indeks ke I dot get IPK kurung. Nah, seperti itu. Nah, lalu Ibu menambahkan spasi di sini setelah I plus 1, ini I-nya Ibu tambah spasi 1 lagi. Lalu yang get nama backslash T-nya Ibu hapus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mudahnya seperti itu. Cara mudahnya kalian copy saja ini, lalu tinggal disesuaikan. Coba 2, 1, 2, 3, 9, 2, 3, 4, ini ya. Oke, udah rapi ya. Lanjut yaitu ini sorting IPK Des. Kita mau membuat sorting. Nah, pertama ini adalah prosedur bukan milik kelas. Jadi prosedur bebas begitu. Kita letakkan di bawah kelas persis ya. Setelah kelas titik koma, enter. Nah, kita kenalkan dulu. Ibu mau membuat void prosedur sorting IPK descending dengan inputan array of MHS yang bernama M dan INTN. INTN ini adalah size of array-nya. Setelah itu, setelah diperkenalkan di header.h, mari kita buatnya di pustaka.c++. Oke, paste, titik koma hapus. Nah, seperti ini. Lalu Ibu ambil deh coding. Nah, ini adalah coding dari bubble sort. Coding dari bubble sort yang perbedaannya adalah ini dulu kan temnya I, sekarang temnya tipe data MHS. Lalu ini M array ke J dot get IPK. Ini M array ke J plus 1 dot get IPK. Ini sama persis sama bubble sort yang kemarin, cuma berbeda ini MHS tem. Ini juga berbeda, ini yang baru. Dan swapnya menyesuaikan nama array. Kalau sekarang nama arraynya adalah
M, seperti itu. Nah, setelah kita membuat prosedurnya, maka kita mengisi di bagian main-nya. Oke, monggo. Nah, kita panggil saja. Lalu, nah si out-nya, cetaknya di copy lagi. Kita kasih keterangan di sini. Setelah sorting IPK descending. Descending itu dari besar ke kecil. Kita run /n. Dua, 1, 2, 3. Ini Bu coba aja ya, cek ya. 4, 2, 3, 4. Nah, begitu. Oke. Nah, namanya kurang panjang, jadi kayak gitu, guys. Lanjut, yaitu sekarang adalah kita membuat duelnya. Nah, duelnya seperti ini. Oke, seperti ini dulu, guys. Ini belum sih, nanti Ibu. Nah, silahkan Mas Mbak ditulis ya. Ini duelnya setelah cetak sorting IPK descending, lalu lanjutkan INTP car lanjut. Nah, begini. Silahkan di pause. Nah, sekarang kita kepilih sampai dengan 1, di mana update IPK berdasarkan urutan. Ini nah, jangan lupa untuk menambahkan urutan gini. Urutan lalu IPK baru. IPK-nya tuh float IPK baru. Nah, ini ya buat tipe data. Ini juga buat tipe data. Nah, pertama, si out masukkan urutan. Si in urutan. Misal user itu menginputkan 1 itu kan untuk kita ya, si user. Sedangkan kalau perhitungan di komputer itu mulai dari 0, maka di urutan min. Ini sama dengan urutan min 1. Jadi ini merubah urutannya. Lalu masukkan IPK baru antara 0 sampai 4. Si in IPK baru. Lalu kita panggil array-nya urutan .set IPK, lalu inputannya IPK baru. Nah, lalu ini Ibu membuat cetak semua MHS. Nah, jadi kalau awalnya cetak itu seperti ini, Ibu buat prosedur. Langkah pertama, kita harus memperkenalkannya di header.h. Nah, kita ke header.h, kita perkenalkan di sini. Nah, void cetak semua MHS dengan inputan MHS array of MHS dengan nama M, lalu integer N. Setelah diperkenalkan di header.h, kita ke bawah ke pustaka.c++. Nah, seperti ini. Nah, kita baru isi nih, cetak semua MHS. Oke, lalu nah, kita ambil saja yang ini. Ambil yang cetak begitu. Kita copy. Nah, seperti ini ya. Lalu kita sesuaikan
karena di sini size of arraynya pakainya n, maka jumlah MHS diganti n, dan ini nama arraynya M, maka di sini M saja. Nah, ini sudah tidak. Lalu ini tabel terbaru. Seperti itu ya. Nah, urutan aja ya, urutan terbaru. Seperti itu. Yang ini yang di descending ibu hapus saja. Oke, kita run. 2, lalu Milea. Oke, 1, urutan kedua 3.1. Oke, sip, bisa ya. Lanjut kita yang kedua. Kedua adalah cari EPK mahasiswa berdasarkan nama. Oke, ini kita membuat dulu. Kita bebas ya, bisa dari membuat prosedur dulu atau bisa dari menulis ini dulu. Tadi kan berawal dari menulis in mind, sekarang dibalik. Pertama kita perkenalkan dulu di header.h, paste. Nah, kita bikin fungsi float cari IPK. Nomor 2 ya guys. Ini Bu, cari mahasiswa berdasarkan NIM Bu. Oke, Ibu ulangin. Cari mahasiswa. Nah, search name. Nah, boolean. Jadi karena nanti inputannya 0 dan 1, maka itu tipe datanya boolean. Namanya search name. Kita mau mencari name karena name-nya itu string, maka string K. Lalu intn atau size of n. Ini ada array of MHS. Oke, kita kenalkan dulu di header.h, sudah dikenalkan, maka kita isi atau kita kerjakan di pustaka.c++. Nah, seperti ini. Nah, Bu copy. Ini adalah linear search plus break. Linear search plus break. Nah, masih sama, found sama dengan false, ini loopingnya. Lalu yang berbeda ini yang berbeda. Indeks ke i dot get name, apakah name sama dengan K, seperti itu. Ini kita lanjut ke in mind. Jangan lupa kalian pause ya guys. Nah, masukkan nih mahasiswa yang dicari ini buat tipe datanya. Lalu hasil cari name ini juga buat tipe data. Tipe datanya di atas ya, dikumpulkan di sini ya. String cari name dan hasil cari name. Ini pil 2, ini pil 1, ini pil 1. Jadi dikelompokkan di sini saja. Nah, akan Ibu jelaskan nih. Masukkan nih mahasiswa yang dicari, lalu seperti biasa si out, si in. Nah, ini ada yang unik. Hasil cari name adalah string. Tapi kok ribet ini Bu? Ada apa ini Bu? Nah, ini adalah if 1 baris. Ini adalah if 1 baris.
Jadi if itu if ada yang pakai kurung kurawal, ada yang tidak pakai kurung kurawal, dan ini adalah if satu baris. Cara membacanya seperti apa? Jika hasil dari search name yang diinputkan string cari name, diinputkan integer jumlah mahasiswa, diinputkan array of mahasiswa bernama MM. Jika hasilnya adalah true atau sama dengan 1, maka hasil name ini menyimpan ada. Jika tidak, maka hasil cari name ini menyimpan tidak ada. Oke, Ibu tulis ya. Jika search name hasilnya 1, maka hasil cari name nilainya ada. Jika tidak, hasil name menyimpan atau nilainya tidak ada. Jadi, SIOT mahasiswa 1, 2, 3, ini spasi, hasil cari name. Hasil cari name ini bisa mengoutputkan ada atau tidak ada, begitu guys. Jadi kita refresh lagi dashboard kemarin ya, merefresh if dalam satu baris. Silakan di pause. Oke. Tipu. Dua ya, cari mahasiswa berdasarkan NIM 234. Ada tuh 234 ya. Cari lagi 4567. Nah, tidak ada. Ini adalah hasil cari NIM. Kayak gitu ya. Dan setelah di if-kan satu baris. No. Lanjut adalah pil 3. Cari IPK MHS berdasarkan nama. Oke, kita buat dulu fungsinya. Cari IPK dari nama. Kita naik ke header roda untuk memperkenalkan. Ini float karena nanti kita akan mengoutputkan IPK, cari IPK, maka fungsinya float karena returnya float ya. Lalu inputannya string k, intn, array of MHS yang bernama M. Setelah kita kenalkan di header roda, kita tuliskan di pustaka.c++. Tentu di bawah search name ya. Nah, ini sama dengan seperti yang di atas. Ini adalah linear search plus break. Namun perbedaannya adalah ini kita bikin variabel float IPK dicari. Nah, jika M indeks ke I, get nama sama dengan K, jika sama, maka IPK cari sama dengan M.I, M indeks ke I dot get IPK, seperti itu guys. Silakan di pause. Ya, semangat MBKM-nya mas. Ya. Setelah itu ibu ke pil 3. Nah, ini buat variabel ya. Buat variabel ibu. Tipe data, masa kita bikin tipe data baru, emang bikin ADT. Nah, buat variabel
String nama mahasiswa. Ini pil 3 ya. Ini bukan buat variabel. Oke. Nama MHS. Oke. Nah, IPK nama MHS sama dengan cari IPK dari nama. Tinggal dipanggil saja. Karena dia prosedur, maka bisa diletakkan di cout. Market chop 2 1 2 3 Dylan 2 3 4 Milea 3 ya. Nama Milea. Nah, Milea IPK-nya 4 ya. 3 Dylan D-nya kecil 0 atau tidak ada. Oke, the last one, pil 4. Nah, pil 4. Nah, kita variasi kembali. Nah, ini analisa MHS, MM jumlah MHS. Setelah kita memanggil ini, harusnya kita bikin dulu ya. Tapi it's okay. Nah, kita naik ke atas ke header.h karena ingin memperkenalkan namanya, nama prosedurnya yaitu analisa MHS dengan inputan array of MHS bernama M dan INTN. Setelah kita perkenalkan, maka mari kita isi di pustaka.c++. Oke. Panjang ini, mantap. Nah, float n max atau nilai max ibu setting jadi 0, lalu n min atau nilai min ibu setting 100, jumlahnya ibu kasih 0, itu setting 0, n rata itu tidak ibu setting. Lalu ibu membuat i max atau indeks nilai maksimal, i min atau indeks nilai minimal. Seperti biasa looping i sama dengan 0, i kurang dari ni plus plus. Nah, ini menghitung jumlahnya, dijumlahkan. Jumlah sama dengan ini itu sama saja kalau kita menulis JML sama dengan JML plus. Nah, cara seperti ini adalah cara mudahnya ya. Nah, jika M indeks ke i.getIPK lebih besar daripada Nmax, maka Nmax diisi dengan IPK-nya array of i. Lalu Imax diisi dengan indeksnya. Sama dengan ini, proses ini adalah mencari min. Jika kurang dari 100 ini ya, kita setting 100. Jika iya, maka Nmin diisi get IPK, lalu Imin diisi indeksnya. Dan analisa berdasarkan IPK. IPK tertinggi Nmax diperoleh mahasiswa. M indeks ke Imax, get nama. Lalu IPK terendah Nmin diperoleh mahasiswa. N indeks ke Imin, get nama. Seperti itu. Lalu N rata sama dengan jumlah dibagi N. IPK rata-rata, N rata. Seperti itu guys. Wow, banyak sekali ya. Alhamdulillah. Mari kita run ulang. 2 Dylan 2 3 4 Milea 4. Analisa langsung. Oke, seperti ini hasilnya. Y misal angka 9. Urutan salah? No, seperti itu. Nah, sebenarnya ini tuh masih bisa diimprove ya. Improve-nya di bagian mana? Improve-nya di pil 2. Oh, pil 1 ini.
bisa diimprove, jika IPK-nya, jika input IPK kurang dari 0 atau IPK lebih dari 4, maka si out di bawah diulang sampai IPK-nya benar, kayak gitu guys. Bisa diimprove di bagian sini. Lanjut, yang bisa diimprove kembali adalah ini, diimprove nah, improve huruf ya, huruf besar, kecil tidak berpengaruh. Kalau di sini tuh improve-nya di dalam ya, di dalam sini, di dalam fungsinya. Kalau ini improve-nya bisa langsung di sini, bisa improve langsung di sini guys, seperti itu. Wow, panjang kali ya, sampai 178 tuh, keren. Nah, setelah ini kita akan memecah jadi 3 file. Pertama, pastikan file yang ini yang aktif. Bu, kok kita kan ada 2 file, misal yang aktif itu di 4. Bagaimana kalau kita ingin mengaktifkan? Dengan cara di klik-klik aja. Nah, kita double klik saja. Bagaimana kita tahu kalau itu aktif? Yaitu dia ngebold. File, new file, header, next. Budget ini adalah krusial. Pastikan ada di dalam satu folder yang sama ya. Header. Tulis header, save all, debug and release, finish. Lalu lagi, nah ada 2 sekarang. File, new file, C, kita klik pustaka, save all, finish. Kok header, OMG, dihapus saja nih. Do you want to save the change? No. Ini pustaka.h, klik kanan, remove from this project. Kita ulangi lagi, file, new file, ini C sources, C++, klik ini, pastikan dalam satu file, pustaka, lalu save all, finish. Oke. Nah, cara memindahnya adalah ini dari atas yang sudah Ibu tandai start header.h, kita blok sampai sini ya, sampai analisa MHS. Lalu kita cut. Kalau nggak berani nge-cut, itu copy dulu aja. Klik kanan, copy. Lalu kita ke header.h di bagian sini di tengah-tengah, Ctrl V atau paste, klik kanan paste. Seperti itu. Lalu save, jangan lupa di save. Main C++ yang sudah kita blok tadi, kita hapus guys. Kita ganti dengan hashtag include, pakainya petik header.h seperti ini. Save. Lanjut ke start pustaka.c++, kita blok sampai sebelum inman ya, sampai semuanya sudah, lalu di copy. Sebenarnya sih di cut ya, tapi kalau belum berani nge-cut, kita copy saja. Lalu pustaka.c++,
line ketiga paste. Nah, begini. Kenapa line ketiga? Karena kita include di sini, include header dot h. Nah, ini kan include, ada yang include-nya pakai kurung ya. Sedangkan ini kita include-nya pakai petik. Ikut pakai petik adalah include-an buatan kita sendiri. Sedangkan ini buatan dari C++ seperti itu. Nah, semuanya di save. Itu di save, main C++ di save. Ini dihapus dulu, jangan lupa dihapus. Nah, jadi di main C++ fokus ke in main-nya. Di header, kelas, dan pengenalan dari nama fungsi prosedurnya. Di pustaka C++ diisi dengan penjelasan atau isi dari fungsi prosedurnya, guys. Mari kita run. Jika baik-baik saja, maka baik-baik, maka berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, sip. Nah, seperti itu. Alhamdulillah alamin. Sangat menantang sekali ya coding ini ya. Nah, semoga experience ini bisa membuat ilmu kalian bertambah. Amin ya robbal alamin. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.